Baik, di kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Dan ketika kita berada dalam majelis, mudah-mudahan kita selamat dari dunia yang terlaknat. Karena Nabi SAW itu katakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, walaupun hadis ini dari sisi sanad sebagian ulama mengkritik hadis ini, namun sebagian ulama mengatakan di sini hasan. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalahu wa aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat. Terlaknat semua yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat. Terlaknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Terlaknat semua yang ada di dalamnya. Lantas yang selamat itu hanyalah satu, zikrullah, zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan orang yang bersama dengan orang yang berzikir. Orang yang bersama dengan orang yang berzikir. Wa aliman, yang ketiga orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, muta'alliman, orang yang mau belajar ilmu. Orang yang mau belajar ilmu. Apa saja tadi? Satu, orang yang berzikir. Berzikir ini sifatnya umum ya. Ada zikir dengan zikir yang kita kenal, ada zikir yang utama Al-Quran gitu ya. Ada zikir yang sifatnya kita berada dalam majelis gitu. Terus yang kedua, bersama dengan orang-orang yang zikir. Berarti bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Terus yang ketiga, aliman, seorang alim, ulama, orang berilmu. Terus yang keempat, muta'alliman, orang yang mau belajar. Kalau tidak ada dari empat ini pada diri kita, berarti akhirnya apa tadi? Lihat kalimat awal apa tadi? Dunia itu terlaknat. Berarti kalau jadi pedagang, harus ada empat diantaranya itu. Pedagang rajin zikir, pedagang yang juga jadi alim, atau pedagang yang mau belajar. Sama ketika jadi pegawai juga demikian. Dia mau selamat dari laknat, pegawai yang bagaimana? Pegawai yang rajin zikir, terus pegawai yang alim, ya, pegawai juga yang mau belajar. Kalau tidak ada di antara empat tadi, maka terkena tadi awal hadis ya, ad-dunya mal'unun. Dunia itu terlaknat. Dan hadis ini jadi dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, bahwasanya di antara poin-poin yang beliau sebut tentang keutamaan ilmu itu di antaranya ini. Orang yang berilmu selamat dari laknat. Atas beliau membawa dalil ini. Di antara keutamaan ilmu adalah orang berilmu selamat dari laknat. Ada sekitar 160 keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah juz yang pertama. Ada banyak itu beliau sebutkan. Sebagian saya ringkas di rumaiso.com, nanti bisa dilihat. Ada, saya baru bahas sampai poin ke, saya ringkas sampai baru 36 kalau tidak salah, 37 itu. Masih ada 100, sekitar 160. Baik, kita balik tadi ya, itu pengantar. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita nanti membahas selektif dalam mencari rezeki dan mencari jodoh. Saya sengaja dua ini bahas barengan, soalnya ada di sini hadir yang muda-muda yang pingin cari jodoh. Ada jomblo kokoh di sini ada. Kalau singkatan saya Joko gitu ya, Mas Joko.
Ada ya? Ada? Ngacung coba. Malu kayaknya ini, malu ya. Ada Pak Supri di sini? Suami pengen istri lagi ada? Ada? Oh ini Pak Supri depan-depan nih kayaknya nih. Karena dua ini nanti kaidah dalam memahaminya sama. Ya, kaidah dalam memahaminya sama. Ini sebenarnya kajiannya saya sudah sampaikan di Garut kemarin. Namun ada orang Garut yang hadir nggak di sini? Nggak ada kan? Garut dengan Subang jauh ya? Jauh banget ya. Ya wes berarti nggak ada. Saya ulang lagi berarti di sini ya. Nanti saya tambah-tambah qawaid nanti tentang masalah ini. Ada 5 kaidah yang perlu kita kenal, kita perlu ketahui kaitannya dengan jodoh dan rezeki. Dan 5 kaidah ini berlaku sama. Berapa kaidah? 5. Mudah-mudahan waktu cukup. Kalau waktu sudah cukup ya sudah, tidak cukup ya sudah. Azan asar ya sudah, selesai gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, jodoh dan rezeki sudah ada takdirnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Artinya sudah ada ketetapan masing-masing. Ulang apa tadi? Jodoh dan rezeki sudah ada takdirnya masing-masing. Karena segala sesuatu itu Allah ilmui, Allah catat, Allah kehendaki, dan Allah ciptakan. 4 ya. Segala sesuatu itu Allah itu ilmui, Allah catat, Allah kehendaki, dan Allah itu ciptakan. Berapa poin tadi? 4. 4 ini dikenal dengan maratibul qadar, tingkatan mengimani takdir. Tingkatan mengimani takdir ada 4. Al-ilmu, wal kitabatu, wal masyiatu, wal khalqu. 1. Al-ilmu. 2. Al-kitabah. 3. Al-masyiah. 4. Al-khalqu. 1 apa tadi? Al-ilmu. Artinya Allah mengetahui segala yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan seandainya yang tidak terjadi itu terjadi. Itu ilmu Allah ya. Ilmu Allah itu Allah tahu yang telah terjadi, kejadian kemarin tahu. Yang akan terjadi sampai hari kiamat itu Allah tahu itu kejadiannya. Yang tidak terjadi sampai apa tadi? Yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Nanti jadinya bagaimana? Allah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitabah. Segala sesuatu telah Allah catat takdirnya. Sudah Allah catat takdirnya itu. Sudah? Saya persingkat ya. Yang ketiga apa? Al-masyiah, kehendak. Segala sesuatu telah Allah kehendaki. Sebagaimana yang para ulama katakan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Datang ke Masjid Agung sini, kita pengen datang gitu, qadarullah bannya bocor. Jadi datang nggak jadi, walaupun keinginan kita kuat sekali. Itu kehendak Allah. Nggak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Allah takdirkan itu hujan turun juga. Ini hujan deras misalnya. Malam ini turun gitu. Mau pakai pawang hujan manapun untuk mencegah hujan itu turun. Pawang hujan yang paling sakti satu Subang ini itu turun. Nggak ada yang bisa mencegah itu. Nggak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Nanti pahami ini juga dengan jodoh dan rezeki. Mau jodoh dikejar bagaimanapun ya, kalau belum jodohnya ya belum itu.
Mau antum bookingnya itu 10 tahun sebelum nikah gitu ya. Ya bookingnya dari SMP itu, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, Pak, 10 tahun berarti kan? Mau booking nih ya, ini ternyata diambil orangnya sudah sakit. Sakitnya di mana? Sakit banget, nusuk-nusuk tuh. Gak ada yang bisa lawan kehendak Allah, Pak. Bu, Mas Joko, gak ada yang lawan kehendak Allah itu. Gak usah cengeng lah. Para jomblo mau berjuang bagaimanapun itu. Ustadz ini paling ayu Ustadz di kampung saya Ustadz. Satu Subang itu hanya dia saja, gak ada yang lain. Iya betul, gak ada yang lain. Iya Ustadz. Saya pokoknya berdoa kepada Allah, ya Allah, pokoknya dia saja. Yang lain saya gak mau ya Allah. Dia aja. Pokoknya kalau tidak dapat dia, pokoknya jadi dia ada lagi deh gitu. Kalau Allah nggak kehendaki gimana coba? Mau paksa? Nggak bisa, nggak ada yang lawan kehendak Allah. Yang ketiga tadi, yang keempat apa? Al-khalqu, penciptaan. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan hamba. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, termasuk apa? Perbuatan hamba. Namun ingat, dicatat situ tentang takdir nih, kaitannya dengan al-khalqu ini. Manusia tetap masih punya ikhtiar, masih punya pilihan. Maka tidak boleh ada yang berargumen, beralasan dengan takdir untuk maksiat yang dia perbuat. Nggak boleh beralasan habis berzina. Mas, kenapa kamu berzina? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau jadinya seperti ini, akhirnya tidak ada lagi hukuman untuk dosa. Karena semua orang itu nanti akan menganggap semua sudah ditakdirkan. Sudah nggak ada masuk-masuk surga neraka lagi itu. Karena semua sudah ditakdirkan kayak gini. Oh, kenapa masuk neraka? Saya sudah ditakdirkan kayak gini. Ya berarti nggak jadi hukum kamu dong. Jadi nggak boleh beralasan dengan takdir untuk perbuatan apa? Maksiat. Sudah itu kadang itu pilihan dia gitu. Walaupun Allah sudah takdirkan itu, karena manusia masih punya kehendak. Baik, terapkan kaidah pertama tadi, jodoh dan rezeki sudah ada takdirnya. Berarti jodoh sudah Allah tahu, rizki juga sudah Allah tahu. Jodoh sudah Allah catat, rizki juga sudah Allah catat. Jodoh sudah Allah kehendaki, kita tidak bisa paksa gitu. Kalau memang tidak Allah kehendaki, ya sudah, nggak jadi. Rezeki juga demikian, sudah kerja keras, nggak dapat itu ya sama. Ya kan? Sama tuh, sama dengan al-khalqu tadi, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah Allah tetapkan. Baik, yang kedua sekarang, kaidah kedua. Jodoh dan rezeki diberi tergantung kehendak Allah. Kalau luput, janganlah bersedih. Kalau luput artinya tidak dapat, jangan apa? Bersedih, nggak usah ditangisi. Kalau nggak dapat, segeralah move on. Apa? Segeralah move on. Ini maaf, saya pakai bahasa gaul dikit gitu biar tahu gitu ya. Biar kena ini yang muda-muda ini. Move on apa itu? Move on. Ya sudah, ini nggak dapat kan? Sudahlah, cari yang lain lagi gitu. Nggak usah tangisi itu terus gitu loh. Sama ada rezeki nggak dapat, nggak usah tangisi itu terus itu. Nah, mungkin kita bisa tangisi iya, tapi ada perbaikan gitu ke depannya. Maka Allah itu katakan menghibur kita dalam surat Al-Hadid ayat 23 ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu itu tidak bersedih terhadap apa yang luput darimu. Jangan bersedih. Ustaz, saya sudah rancang proposal ini bagus, saya mau ngajukan modal gini-gini ya.
namun sudah kedahuluan yang lain. Ya sudah, itu memang bukan rizkimu, sudah nggak usah sedih. Saya daftar ini, kerja di sini nggak dapat, ini nggak dapat. Ya sudah, jangan sedih, masih ada yang lainnya. Jangan bersedih situ. Kalau dapat, Allah katakan, kalau dapat, jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong. Karena apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sudah, kaidah keberapa itu? 2 ya. Nggak usah sedih. Sekarang kaidah yang ketiga. Untuk solusi yang kedua tadi, kaidah yang ketiga ini manfaat. Kalau tertutup satu pintu rezeki atau jodoh, alias nyambung dengan nomor 2 tadi kan, nggak dapat kan, maka ingat masih ada pintu yang lain. Ingat, masih ada apa? Pintu yang lain. Kaidahnya pahamin ya? Baik, kita beri contoh di sini. Dan contoh ini realita yang sudah kita lewati. Contoh ini realita yang sudah kita lewati. Sudah kita jalani, sudah kita lalui masanya. Dan ada bagian yang belum. Imam Ibnu Qayyim ini ceritakan begini dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau gambarkan bagaimana rizki itu kalau ditutup satu nanti akan terbuka pintu yang lainnya. Coba perhatikan ketika kita semuanya sebelumnya berada dalam janin. Pintu rizkinya dari mana? Dari mana, Pak? Tali pusar kan? Berapa tali pusar? 1 apa 2? 1. Catat, tali pusar 1 pintu rezeki. Setelah itu lahir, ketika usia kandungan ibu 9 bulan keluar. Setelah itu tali pusarnya masih dipakai enggak? Diapain? Putus ya? Terus ganti apa lagi pintu rezekinya, Pak? Apa lagi? ASI. Iya kan? 1 pintu rezeki tertutup, ganti berapa? ASI lewat 2 puting susu ibu kan? Berarti lewat 2 pintu rezeki. Tertutup berapa tadi? 1, berganti berapa? 2. Menyusui sampai berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Setelah 2 tahun masih nyusui lagi? Mungkin ada, mungkin. Ibnu Qayyim katakan setelah itu dia dapatkan 4 pintu rizki, yaitu 2 makanan dan 2 minuman. Catat tuh, 2 makanan 2 minuman. Berapa berarti? 4. 2 makanan itu kata Ibnu Qayyim, makanan ada itu dari hewan, ada dari tumbuhan. Kalau minuman itu ada air, ada susu. Sumber minuman itu totalnya berapa berarti? 4. Tertutup 2, terganti berapa? 4. Tadi awalnya tertutup 1 diganti berapa? 2. Lalu tertutup 2 diganti berapa? 4. Masih lanjut lagi nih beliau nih. Masih lanjut lagi ketika kita meninggal dunia. Orang beriman masuk surga. Diganti rizkinya dengan 8 pintu rezeki lewat 8 pintu surga. Berarti 4 tadi diganti 8 pintu surga. Ada yang hafal? Tuh saya kasih hadiah nih. Mau kasih hadiah apa? Ya buku nih, ayo. Ada yang hafal pintu surga? Ayo, kawan. Pintu surga 1.
Sini dulu ada. Pintu surga 1. Ada? Nggak ada. Sini. Pintu surga. Ar-Royan. Mau buku apa nih, Pak? Buku Menanti Jodoh Impian? Itu? Itu? Masya Allah. Berkah nanti. Nanti ditambah kata lagi, menjemput jodoh impian lagi gitu ya. Lagi. Sudah 1 Ar-Royan. Apalagi 2? Birulidin. Aden. Pintu surga, pintu surga. Hah? Al-kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, 2 itu, yang nahan marah dan mudah memaafkan. Mau buku apa ini? Menjemput jodoh? Apa buku miras? Yang mana? Terserah ya. Ada lagi, baru 2 nih, ada 8. Ayolah Pak. Apa lagi? Aduh, sebenarnya itu kalian kalau cuma mau cari itu toh di Google, gini ketiknya ya, gini ya Mas. Gini. Pintu surga. Ya toh? Tanya Google, terus di belakangnya rumaiso.com. Itu aja. Dapat tuh, dapat pintu surga nih. Buka aja lama banget. Bawa HP enggak? HP-nya nggak bisa Google? Atau nggak ada paketan? Hah? Sholat dan? Buka Google paling itu Pak. Lalu tanya Ustadz Reza di situ. Aduh, mau kasih. Nanti aja hadiahnya ya. Nanti urusan dengan saya itu Pak. Minta kasih beliau. Mana lagi? Sudah sholat, zakat. Sudah 4 itu. Pintu apa Pak? Jihad. Baru buka rumah iso kayaknya itu. Ada lagi sudah 5. Pintu jihad. Puasa tadi, Ar-Royan. Pintu mana? Haji. Menjemput jodoh? Iya. Ada lagi. Apa? Pintu penuntut ilmu dan ahli zikir. Santum. Jodoh? Apalagi? Kurang 1 lagi kayaknya. Ada 1 lagi. Nggak ada. Hah, bukan. Pintu sholat tadi sama dengan di belakang. Pintu sholat. Apalagi? Melahirkan. Pintu apa? Sudah kok sana tadi zakat tuh sama tuh. Apa Pak? Hah? Ustadz yang jawab, yang lain ganti. Hah? Itu buka apa tadi itu? Nanti urusannya Ustadz. Ya. Berapa pintu tadi? 8. Catat 8 ini. 1 pintu Ar-Royan tadi, 2 pintu sholat, 3 pintu sedekah, 4 pintu jihad, 5 pintu haji. Ini sudah rukun Islam semua nih kan? Puasa, Royan ya, sholat, sedekah, jihad, haji ya kan? Terus tadi al-kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu bagi yang mudah nahan marah dan memaafkan orang lain. Terus 7, tadi yang terakhir jawab pintu aiman. 8 bisa disebut pintu ilmu, bisa disebut pintu zikir, bisa disebut pintu ridha. Para ulama ikhtilaf untuk yang terakhir ini. Berapa totalnya? 8. Berarti 4 digantikan 8. 1 tertutup ganti berapa? 2. 2 tertutup ganti berapa? 4. 4 tertutup ganti berapa? 8. Kaidahnya tadi disebut apa tadi? Kalau tertutup 1 pintu, maka akan terbuka lagi pintu yang lain. Kaidahnya untuk rezeki. Kalau tertutup 1 pintu rezeki, maka akan terbuka lagi pintu yang lain, Pak. Jangan terlalu sedih yang tertutup ini ya. Ini pandemi ini ya. Misalnya pandemi. Ustadz, jualan saya nggak laku, Ustadz. Saya buka warung nggak ada yang datang. Saya punya penginapan nggak ada yang laku, Ustadz. Saya jual jajanan kayak gini nggak ada yang beli. Harus yakin apa? Masih ada kan terbuka pintu rezeki yang lain. Coba jual online. Coba lebih banyak relasi lagi.
Coba tawarkan ke teman, siapa tahu cuma lewat telepon saja bisa diantar gitu. Kan bisa. Bukan peluang-peluang lagi yang lain, Pak. Gitu ya. Sama juga dengan jodoh gitu, sama. Kalau nggak dapat satu, ini sudah ditolak, Mas, ya. Karena mungkin kamu maaf tampangnya putih tua misalnya. Tahu putih tua? Bahasa halus saya gitu ya. Putih tua tahu kan putih tua? Apa ada warna putih tua ada, Pak? Hitam ya itu. Halus, kita buat perhalus aja deh, putih tua. Mungkin tampangnya gitu. Ini nggak mau, masih ada yang lain mau. Ini nggak dapat, masih ada yang lain, jangan aduh, punya sama dia aja deh, kalau dia nggak mau sudah deh. Mungkin ujung-ujungnya saya mau gantung diri aja. Jangan kayak gitulah. Masih ada peluang yang lain. Paham? Ya, kaidah itu logis ya, masuk ya. Masuk ya. Nah, itu. Sudah berapa kaidah? 3. Sekarang kaidah yang keempat. Nah, ini jodoh dan rezeki perlu diseleksi. Jodoh dan rezeki perlu diseleksi. Nah, untuk jodoh ya cari yang terbaik. Nabi SAW katakan tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Wanita dinikahi karena 4. 1 karena apa? Harta. 2 karena apa? Kedudukan sosial. 3 karena apa? Kecantikannya. 4 karena agama. Nabi SAW suruh apa tadi? Pilih apa? Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang bagus apa? Agamanya, pasti engkau akan beruntung. Disuruh pilih apa lagi tadi oleh Nabi? Pilih yang bagus agamanya, pasti engkau akan beruntung. Walaupun apa? 3 yang tadi itu tidak ada atau kurang. Disuruh pilih yang bagus agamanya, walaupun apa berarti? Kurang cantik. Apa lagi? Kurang kaya. Apa lagi? Kurang kedudukan sosialnya. Kurang di situ. Karena dijadikan prioritas apa? Yang bagus agama. Karena agama ini pengantar nanti selanjutnya nih. Kalau ini jadi akhwat yang nanti menikah, dari dia itu pendidikan anak. Kalau ini ikhwan jadi pemimpin di rumah. Dia ingatkan istrinya untuk berjilbab, dia ingatkan istrinya, diajarkan agama, dia ingatkan nanti anak-anaknya. Faktornya penting di situ. Jadi penting kiranya kalau menikah itu ya dengan modal ilmu agama. Menikah itu jangan cuma sekadar modalnya I love you. Jangan kayak gitu. Saya sudah cinta banget sama dia itu. Itu aja kurang. Itu bisa luntur nanti itu. Pasti dapati ternyata aduh, kemarin sudah saya cinta-cinta banget. Istri saya kok tuh cerewet banget ya dia ya. Pusing kan ini. Saya perempuan bilang saya sudah cinta banget sama suami saya, kok kayak begini ya dia ya. Kok nggak sesuai dengan harapan. Namun kalau semua dibangun atas background agama tadi, bahagia. Kuncinya di situ. Namun kadang itu kalau ikhwan itu milihnya itu, ini memang karena ikhwan itu mata itu biasanya itu, mata itu sulit dijaga itu, mata Pak. Ini saya buka rahasia di biro jodoh yang saya bina ini ya. Itu kalau pilihannya kalau si ikhwan itu milih ya. Dia nulis ini data betul nih, milih yang putih. Ya cantik jelas dia tulis lah, nggak mungkin dia pilih yang standar aja juga nggak mungkin itu. Kayaknya nggak ada biodata kayak begitu gitu. Yang apa tadi? Putih. Tingginya kalau bisa minimal 163 cm. Hidungnya mancung. Ya kalau bisa orang Subang lah, dekat dengan rumah saya gitu ya. Nah, dia milih-milih tempat lagi kan. Terus ada lagi lebih spesifik lagi nih, ini masih umum nih ya. Dia sekarang mulai ke ranah fisik nih, masuk melihat ke hidung itu. Hidungnya itu kalau bisa mancungnya itu 5 cm begitu kalau bisa. Iya.
Giginya kalau dia senyum itu kelihatan kayak gini. Ada spesifik gigi ada gitu. Ya, ada spesifik bibir juga ada gitu. Apa? Kayak gini ikhwan tuh kelakuannya itu. Namun kadang, iya terserah antum tapi tolong satu kata kunci aja saya mohon ya. Tolong kalau memilih jodoh itu realistis. Apa? Realistis. Apa bahasa kita itu apa? Bahasa kerennya apa? Ada kaca nggak di sini? Kaca? Bahasa kerennya apa? Ngaca. Paham? Dia milih yang putih luar biasa. Coba lihat putih tua dia. Enggak, Mas, kamu nggak nyadar, Mas? Iya, Ustaz, tapi kan saya butuh perbaikan keturunan. Iya, tapi kamu realisasi dulu dong. Aduh. Banyak ini kasus-kasus kayak gitu, saya cuma tertawa aja tuh. Aduh, ikhwan lagi ini orang mana nih? Kalau orang Subang saya datangi nanti ini. Realistis aja itu satu. Yang kedua tadi rezeki. Coba terapkan lagi kaidah tadi. Rezeki juga mesti apa? Selektif. Kita cari rezeki nggak sembarangan, Pak. Nabi SAW saja ajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku supaya cukup bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Minta yang halal kepada Allah. Halal tuh. Sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini kaidah penting nih, catat kaidahnya ini. Ibnu Taimiyah katakan dalam Majmu' Fatawanya, al-qalilu minal halali yubarak fihi. Sedikit dari yang halal itu lebih berkah. Wal katsiru minal haram yadhhab. Haram walaupun banyak, tunggu aja, nanti akan sirna, akan hilang. Nanti akan sirna, akan apa? Hilang. Berarti dituntut dari Ibnu Taimiyah tadi apa? Kalimat beliau apa? Carilah yang halal walaupun apa? Sedikit. Daripada punya pekerjaan yang haram tapi banyak. Mendingan cukupi dengan yang sedikit namun halal. Namun kalau dapat yang halal banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau kok jadinya nanti dapat yang halal namun sedikit, ya sudah disyukuri. Itu bawa berkah bagi kita. Ya, itu bawa berkah bagi kita. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan berarti. Ya kan? Kunci dari pekerjaan itu asalnya semuanya halal, kecuali ada 3 hal. Ada di antara 3 hal ini. Kunci dari pekerjaan itu asalnya ya semuanya halal, kecuali ada 3 ini. 1, di dalamnya ada gharar. 1, gharar. 2, zalim. 2 apa? Zalim. Yang ketiga riba. Yang ketiga apa? Riba. Saya bacakan di sini perkataan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Annal asla fil muamalati al-hillu was-sihhatu ma lam yujad dalilun ala tahrimi wal fasadi. Madama laysa fi zulmun wala ghararun wala riban fal aslu sihhatu.
Hukum asal dari muamalat itu halal dan sah selama tidak ada 3 perkara. Selama tidak ada ini. Satu apa tadi? Gharar. Di sini beliau urutkan zalim, gharar dan riba. Apa saja? Zalim, gharar dan riba. Contoh zalim. Contoh yang zalim. Menimbun barang kebutuhan pokok sehingga membuat harga pasaran menjadi tinggi dan menyusahkan orang banyak. Menimbun barang kebutuhan pokok. Ingat ya, kebutuhan pokok, namun catatan lanjutannya itu. Apa lanjutannya? Sehingga harga barang melonjak tinggi, menyusahkan orang banyak. Berarti kalau harganya naik tapi tidak menyusahkan orang banyak karena dia dapati juga tempat lain sama semua harganya ya, maka tidak masalah. Karena risiko pasar kan, karena makin banyak tuntutan, harga makin naik kan. Tapi ini barangnya langka, cuma ada di dia. Orang mau cari cuma di dia saja. Harga dibuat 10 kali lipat bisa itu. Coba waktu itu ingat pada antum lihat awal-awal pandemi dulu, ya kan? Cari masker, masker gak terlalu ya. Mungkin dulu hand sanitizer, semua tuh harga dibuat naik-naik berkali-kali lipat itu. Kayak gitu. Zalim. Contoh ya. Yang kedua apa? Gharar. Gharar itu ada sifat di dalamnya untung-untungan, sehingga ada pihak yang untung besar dan ada pihak lain yang buntung besar. Untung-untungan, ada pihak yang dapat untung besar, ada pihak yang dapat rugi besar. Contohnya kalau ini diantaranya dalam perjudian. Judi itu setiap peserta itu menyumbang, kemudian hadiahnya dari situ. Hadiahnya dari situ. Ada juga yang bentuknya nggak seperti maisir, tapi ada sesuatu yang untung-untungan juga di situ. Seperti kalau saya lihat di sini di beberapa tempat ini banyak kolam pemancingan gitu. Masuk dengan biaya misalnya 50.000, mancing sepuasnya. Bisa jadi dia dapat tempat yang di situ dapat untung besar, bisa jadi dia dapat tempat yang dapat untung besar. Karena nggak jelas dapatnya. Namun kalau jelas masuk 50.000, kemudian ketika mancing nanti dikilokan lagi, diambil, ini dapat 5 kilo, hitung per kilonya berapa, jadinya jelas. Kalau yang kayak tadi itu nggak jelas, masuk gharar. Kecuali kalau ghararnya gharar sedikit dimaafkan. Ghararnya gharar sedikit dimaafkan. Contoh, masuk toilet bayar berapa? Bayar berapa? 2.000. Bisa jadi pipisnya sedikit aja bayar 2.000, bisa jadi pipisnya banyak kan, namun nggak terlalu beda jauh gitu, ya kan? 2.000 kita juga nggak jadi problem gitulah. 2.000 sudah 2.000. Pak, tadi saya cuma pipisnya 1 tetes saja, 2.000 juga Pak, saya suruh masuk. Saya cuma siram kaki aja, 2.000 juga masuk itu, nggak terlalu besar. Kalau kita masuk warung, ini gorornya goror kecil, ya. Kita ambil nasi segunung, lauknya tempe, sambal. Yang dihitung apa? Tempe sambalnya. Nasi kenapa nggak dihitung? Nggak pengaruh besar Pak, ya kan? Nggak pengaruh besar, gorornya kecil. Ya, mau ambil begini, ya tempe tetap tempe dihitung gitu sama itu aja. Mau ambil segunung juga, dia pakai ayamnya yang dihitung. Tapi kalau dia bohong gini, ayamnya masukin dulu, dia tumpuk besar.
terus dia kasih tempe di situ, bohong berarti itu. Sudah zalim berarti kan? Zalim. Kalau tadi nggak masalah, nasi nggak biasa dihitung gitu ya. Masih banyak juga yang makan sedikit kok, itu cuma satu orang aja itu yang makannya full begini. Ya nggak masalah. Contoh goror ya. Nah, terus yang ketiga apa? Contoh apa? Riba. Riba pembahasannya luas. Riba nanti ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba qard. Riba dalam utang piutang. Riba nasiah itu riba karena penundaan, riba fadl itu riba karena kelebihan, kemudian riba qard yaitu riba dalam utang piutang. Kaidahnya dalam riba adalah ini terjadi pada komoditi ribawi. Kalau barang ribawi ya, komoditi ribawi yaitu ada 6: emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Ulang coba. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, garam, kurma. Berapa tadi? 6. Emas, perak disamakan dengan mata uang. Maka syaratnya, misalnya emas ditukar dengan emas, mislan bimislinnya dan biadin, jumlahnya sama, tidak boleh ada yang telat ketika terjadi barter. Nggak boleh ada yang tertunda. Jika ada yang tertunda, nasiah. Jika ada yang berlebih tidak sama gramnya, maka jadi riba fadl. Nah, satu lagi yang terakhir. Kaidah 4 cukup, kaidah 5 sekarang. Jodoh dan rezeki perlu diminta dalam doa. Bisa untuk jodoh lewat sholat 2 rakaat, sholat istikharah, kemudian doa sholat istikharah. Kemudian yang terakhir rizki bisa diminta juga dengan doa. Cukup. Hah? 3 menit. Ada yang tahu doa meminta rezeki? Kuis. Ada yang tahu doa meminta rezeki? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta rizki. Dapat lagi. Ada lagi minta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada tahu lagi? Ada lagi, masih ada banyak minta rezeki. Apa? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak soleh kan? Ya wes, anak kita anggap rezeki ya. Satu lagi terakhir. Ada lagi? Hah? Apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Aduh, itu ujian spesifik yang lain lagi. Ada lagi. Tadi yang doa saya baca tadi Allahumma kfini, ada yang hafal? Tadi sudah buku ya? Oke, baik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang belum dapat jodoh banyak berdoa. Terserah dia mau sebut spesifik boleh, mau sebut yang terbaik juga boleh. Untuk rezeki doa-doanya tadi yang sudah disebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Tadi apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iya, wallahu a'lam. Baik, itu saja. Berapa kaidah tadi? 5 ya. 1, semua ada takdirnya jodoh dan rezeki ya. 2, kalau luput jangan sedih. 3, jika satu pintu tertutup maka akan terbuka pintu yang lain. Yang 4, selektiflah dalam memilih jodoh dan rezeki. Yang 5, banyak doa biar dilapangkan untuk urusan jodoh dan
rezeki. Semoga Allah mudahkan semuanya, dan semoga jadi ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dalam jodoh dan rezeki, dan Allah mengangkat kesusahan-kesusahan kita yang ada. Mohon maaf ya, waktu terbatas karena sudah waktu asar. Kami rasa cukup. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir lagi di Subang dan berbagi ilmu dengan antum semuanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.